Shalom buat kita semua. Selamat datang di video pembelajaran agama Kristen bersama Ibu Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Materi kita pada pertemuan hari ini dengan topik Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dengan bahan Alkitab Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan 1 Korintus 13. Indikator hasil belajar dari topik kita hari ini, yang pertama, peserta didik memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kedua, peserta didik menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. Ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan cara Roh Kudus berperan di dalam hidupnya sehari-hari di masa kini. Keempat, peserta didik juga dapat menceritakan cara Roh Kudus berperan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Menurut anak-anak, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah penghibur yang dijanjikan Kristus sebelum naik ke sorga, yang berperan untuk mengerjakan segala sesuatu. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak. Ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengisi. Setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat ia dibaptiskan. Pemahaman gereja-gereja tentang Roh Kudus tidaklah sama. Di kalangan gereja-gereja tertentu, peranan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya sangat ditekankan. Sementara, di kalangan sebagian gereja lainnya, Roh Kudus sepertinya kurang mendapatkan penekanan yang cukup besar. Di masa gereja perdana, masalah ini sudah muncul, khususnya ketika di Jemaat Korintus muncul kelompok-kelompok yang juga sangat menekankan karunia-karunia seperti itu. Terhadap Jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bahwa ada 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dengan demikian, kata Paulus, janganlah kita mempertengkarkan masalah ini, dan sebaliknya biarlah kita mengutamakan apa yang terpenting bagi kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pada pelajaran ini kita akan secara khusus membahas bagaimana peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman, agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, Markus 1 ayat 12. Menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Tertulis pada Yohanes 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Dalam surat 2 Korintus 4 ayat 8-14, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Kehidupan Paulus dengan pelayanannya
memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Kata-katanya sendiri menunjukkan semua itu. Kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia mengatakan, "Karena kami tahu bahwa ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya." 2 Korintus 4 ayat 14. Bagaimana Rasul Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Pertanyaan ini dijawab Paulus dalam pasal berikutnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bagi Paulus jelas, Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Janji Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang juga disebutnya sebagai penghibur, yang artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Dan yang menarik ialah kebanyakan dari gereja itu adalah gereja-gereja Pentakosta. Semua ini tentu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan di kalangan gereja-gereja. Di sini kembali kita melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama Kristus. Hidup baru bersama Kristus dengan meninggalkan semua kebiasaan yang lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Kesimpulan materi kita hari ini, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, roh penghiburan, inilah yang akan mendampingi murid-murid Yesus dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran agama Kristen yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.